Tentang masa depan, ini memang menjadi pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, selama ini Afghanistan bergerak hidup atau negeri itu berjalan dengan bantuan Amerika, baik bantuan militer juga bantuan ekonomi. Sehingga kalau militernya begitu banyak tentara Amerika di Afghanistan masih dapat menjaga kota-kota besar dan juga daerah lain, walaupun pedalaman sudah memang dikuasai oleh Taliban. Yang kedua, ekonominya sendiri baik untuk infrastruktur ataupun sampai gaji-gaji pegawai itu didukung oleh Amerika. Nah sekarang dengan tanpa Amerika tentu pertanyaannya bagaimana Afghanistan ke depan. Afghanistan itu pada dasarnya daerah kaya semuanya akan sumber daya alam. Namun siapa yang akan mengelola itu? Tentu bukan negara Barat, tentu bukan negara Amerika, tentu bukan negara-negara yang selama ini meninggalkan ini. Jadi justru dikhawatirkan di sini Cina akan masuk karena butuh sumber daya alam dan juga ingin pengaruh di sana itu kemungkinannya. Karena pasti Taliban juga susah mencari alternatif lain dan seperti itu. Mungkin juga negara-negara kayak Jepang akan masuk itu ada seperti itu. Silakan kalau ada komentarnya. Teman-teman semua, demikian tadi pengantar dari Pak JK. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, nanti sebutkan nama medianya. Saya buka kesempatan untuk pertanyaan. Siang Pak JK. Ya, siang. Ya, Pak, dari Kompas.com. Iya. Silakan ya. Ya Pak, saya ingin bertanya Pak terkait dengan peluang pemerintah Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan pemerintah Afghanistan versi ini. Jika sudah dikuasai oleh Taliban gitu. Potensinya seperti apa sih Pak? Gitu kan? Apakah akan tetap menjalin hubungan baik gitu kan? Dan alasannya apa aja gitu? Indonesia berhubungan diplomatik Afghanistan sebagai negara, bukan pemerintahan siapa. Jadi dulu juga waktu Mujahidin itu kedutaan kita tetap ada, waktu Taliban juga kedutaan kita tetap ada, waktu kemudian pemerintahan Afghanistan yang terakhir ini Indonesia punya tetap kedutaan yang ada. Jadi hubungan diplomatik saya kira tidak putus dengan pemerintah siapapun, karena jangan harus percaya tadi hubungan kita antara negara bukan dengan antar pemerintahan. Artinya Indonesia sendiri punya tempat ya Pak, punya tempat untuk masyarakat Afghanistan gitu. Ya, saya yakin pemerintah Taliban nanti ini akan menjaga hubungan itu dengan baik. Dia banyak berubah. Saya yakin Taliban itu banyak berubah dibanding waktu dia pemerintah yang pertama antara 96 sampai 2001. Saya kira dia tidak seperti itu lagi. Dia lebih terbuka. Jadi itulah dulu kenapa saya undang 2 kali pimpinan Taliban ke Jakarta, ke Indonesia, untuk melihat bahwa Islam bisa berkembang dengan cara begini, moderat. Dan mereka sangat kagum melihat bahwa kita menjalankan Islam secara baik, terkagum, tidak perlu konservatif. Dia mengunjungi pesantren-pesantren. Salah satu tujuannya ialah untuk merubah cara berpikir mereka harus terbuka, gitu kan. Jadi saya yakin bahwa juga nanti pemerintah Afghanistan ini lebih terbuka dibanding dengan pemerintahan sebelumnya. Sementara itu dulu Pak. Iya. Silakan yang lain kalau ada yang ingin bertanya. Detik atau CNN. Kumparan. JK Taufik Pak, Detik Pak. Ya. Silakan Topik. Pak JK mau tanya soal keuntungannya pemerintah Indonesia ketika nanti Taliban mengambil alih pemerintahan itu apa sih sebenarnya? Atau jangan sama saja sebenarnya saat pemerintahan sebelumnya seperti itu? Indonesia tidak mencari keuntungan dari kesulitan orang, tidak. Tapi Indonesia tetap menjaga hubungan kediplomatik ke negara, walaupun tentu mungkin kedutaan kita hanya sekarang ini diwakili oleh hanya beberapa orang, tapi tetap merupakan suatu kedutaan bagi Indonesia. Tidak ada maksud katakan mengambil keuntungan dari keadaan itu.
Tapi tentu kita siap, pemerintah tentu saya yakin dan para pengusaha siap untuk menjalin hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi tentu di situ juga ada pasar yang baik, penduduknya 38 juta orang. Jadi negara ya hampir sama dengan Malaysia, dan lebih besar daripada Malaysia dari sisi penduduk ya. Tentu juga merupakan pasar yang baik untuk komoditi kita, untuk bahan-bahan industri Indonesia. Juga bagi yang ingin investasi di bidang mineral tentu terbuka mereka, tapi ini makan waktu lah. Ini saya kira biar stabil dulu pemerintahan mereka. Ya, Dari CNN, liputan 6 atau kumparan, masih ada yang ditanyakan? Halo, iya saya dari Kumparan, saya ingin tanya nih. ya silakan. Silakan, ya. Ya, halo, selamat pagi Pak JK. Ya, pagi. Saya ingin tanya nih Pak, Ya. untuk Indonesia sendiri apakah ada rencana untuk ini Pak, menarik atau mengevakuasi staf diplomatiknya dari KBRI di Kabul? Karena kan beberapa negara seperti Amerika, Kanada, dan Inggris ini sudah mengevakuasi nih Pak. Saya kira saya mendengar berita bahwa beberapa minggu yang lalu sebagian staf kedutaan sudah dievakuasi pula, walaupun masih ada 5-6 orang di situ untuk mewakili Indonesia. Apalagi di luar perkiraan juga orang, Taliban itu ingin damai, artinya masuk ke Pakistan dengan damai, jadi tidak ada masalah. Sekali lagi, negara-negara Amerika dan negara Eropa itu NATO khususnya, jadi NATO itu memang mengevakuasi karena selama ini dia berperang dengan Taliban. Jadi sebagai negara yang sebagai negara-negara yang bermusuhan dengan Taliban tentu tidak enak untuk tidak meninggalkan Taiwan begitu, Afghanistan. Tapi negara seperti Indonesia yang bagian daripada OKI, bagian daripada negara-negara selatan-selatan itu tentu bukan seperti itu, dia tetap menjaga hubungan itu. Seperti saya katakan pada waktu pemerintahan Taliban yang pertama juga Indonesia, terutama Indonesia tadi buka. Silakan. Ada yang lain? Dari Anadolu mungkin? Izin tanya Pak dari Liputan 6. Liputan 6, silakan. Pak, selamat pagi, mau tanya, kira-kira sejauh ini bantuan diplomatik apa yang bisa sekiranya diberikan Indonesia untuk Afghanistan selama duduk sama Taliban? Ya tentu yang mereka harapkan pengakuan, diplomatik pengakuan. Nah kalau dengan adanya diplomat tetap ada kedutaan terbuka di sana, berarti itu pengakuan kepada pemerintah yang ada nanti. Kita kan belum tahu nih sistem pemerintahannya, tapi saya yakin dia akan konservatif, tapi tidak seperti yang pertama, dan itu lebih terbuka. Perlakuan tentang pendidikan, hanya sekolah perempuan, saya kira juga akan berubah, tidak lagi seperti dulu itu, karena sudah melihat banyak keterbukaan dia antara Indonesia mengundang mereka untuk melihat Islam yang terbuka seperti ya, seperti Islam yang moderat kita, walaupun saya yakin mereka tetap konservatif tapi tidak lagi seperti dulu. Jadi dengan adanya kedutaan situ berarti pengakuan bahwa kita tetap mengakui dia sebagai negara ya. Tadi ada dari Harian Fajar mau bertanya, silakan Adi. Dari Fajar. Juga saya ingin bertanya lagi Pak, Silakan, silakan. juga terkait dengan peralihan kekuasaan dari orang Taliban ini, apakah ini menjadi topik pembicaraan Bapak gitu dengan Taliban ketika bertemu beberapa waktu lalu, dan saran Bapak untuk pemerintah Indonesia itu apa aja Pak? Ada saran?
Ya, pada waktu pertemuan saya 4 kali ketemu dengan pihak Taliban, di 2 kali di Jakarta, 2 kali di Doha, dan juga pemerintah Afghanistan berkali-kali saya ketemu di Jakarta, ketemu di Kabul. Jadi yang kita sarankan yang pertama ceasefire, itu gencatan senjata, kemudian ada perundingan langsung. Tapi ini Taliban ternyata mempunyai strategi yang kemudian menjadi kayak ampuh gitu kan. Dia tidak mau berunding dengan pemerintahan Presiden Ghani, tapi dia ingin berunding dengan Amerika. Dengan berunding dengan Amerika maka terjadilah perundingan yang kita tahu, Amerika akan mundur. Mungkin Amerika juga sudah capek, hanya sudah lelah untuk berperang 21 tahun, 20 tahun tanpa tujuan. Nah, tujuannya kan hanya untuk menangkap Osama bin Laden. Osamanya 10 tahun lalu sudah ditangkap, malah terbunuh, tapi Amerika tetap hadir di situ. Jadi inilah satu perang yang bagi prajuritnya suatu perang yang musuh tidak jelas gitu kan. Siapa yang musuhnya ini? Jadi karena itulah maka dengan berakhirnya pendudukan Amerika maka berakhir pula kemampuan pemerintah di bawah Presiden Ghani untuk menjalankan pemerintahan, karena penguasaan wilayah dan penguasaan pemerintah sudah ditangani Taliban dengan damai, dengan cara damai, tidak ada pertempuran, tidak ada korban manusia. Jadi itu solusi, walaupun ya kita tahu bahwa pengerahan pemerintah itu tentu tidak diharapkan, tapi solusinya itu sesuatu yang lebih baik dibanding apabila terjadi pertempuran, karena itu berarti korban. Di sini sama sekali tidak korban, kelihatan semua menyerahkan diri, walaupun Amerika sudah mengeluarkan miliar dolar untuk melatih tentara Afghanistan, mereka menyerahkan diri. Jadi tentara sehebat apapun pilihannya, kalau doktrinnya tidak kuat, maka dengan mudah juga mereka, karena saya kira tentara Afghanistan dari pemerintahan Afghani juga tidak mau berperan dengan saudaranya sendiri. Ya ini yang terjadi. Ini ada pertanyaan tertulis Pak dari merdeka.com, Saudari Yanti. Seberapa besar keyakinan Bapak bahwa Taliban akan menerapkan kebijakan lebih moderat dibanding saat mereka memerintah pada tahun 1996 sampai 2001? Yang pertama, pada waktu dia memerintah 2006-2001 itu semua negara melawan dia, tidak menerimanya. Hanya ada 3 negara yang mengakui Taliban pada waktu itu secara langsung. Jadi kedua juga rakyat terjadi perlawanan dari masyarakat dan banyak korbannya. Karena itu setelah mereka melihat keadaan Islam di dunia, apakah di Qatar, apakah di Indonesia, apakah itu di negara-negara lain, bahwa mengelola negara yang penduduk Islam tidak seperti itu, dan itu sangat konservatif, dan juga akan mengakibatkan kemunduran. Karena itu saya yakin bahwa perubahan itu akan terjadi setelah mereka melihat secara luas. Jadi karena kita melihat tahap pertama dia tidak boleh mengasuhi orang, tidak boleh memeriksa orang. Jadi ini memberikan tanda-tanda bahwa ada perubahan di antara mereka. Baik Pak. Mas, satu lagi pertanyaan tertulis Pak dari Aryan Fajar. Bagaimana komunikasi terakhir Bapak dengan baik pemerintah Afghanistan dalam hal ini Ashraf Ghani maupun dengan pemimpin Taliban? Mungkin maksudnya Baradar Pak. Ianya Duta Besar Afghanistan beberapa kali datang dalam minggu lalu untuk meminta pandangan Indonesia, dan juga meminta bagaimana secara moral apa yang kita bisa buat sama mereka. Tapi saya katakan ini sudah terlambat semuanya, karena Amerika akan tinggalkan. Inti persoalannya itu Amerika tinggalkan. Jadi dengan setelah tinggal ke Amerika maka jatuhlah pemerintah itu. Itu yang saya kira menjadi pokok sehingga pemerintah ini akan berubah gitu, tidak seperti konservatif pada masa lalu. Dan soal hubungan saya dengan Taliban, ya mereka tetap mengirim WA, salam, dan bagaimana
minta dukungan. Jadi saya diam aja tuh, kita tidak membalas itu, hanya mereka yang tentu mengirim informasi tentang keadaan yang ada. Dari Republika ada bertanya juga Pak, secara tertulis, menurut Bapak Yusuf Kalla sebenarnya apa akar konflik yang terjadi di Afghanistan Pak? Ya, kalau kita lihat sejarahnya, pertama 30 tahun yang lalu itu Afghanistan dikuasai oleh komunis. Kemudian datanglah pasukan dari Rusia mendukung pemerintah komunis itu, yang seperti yang kita tahu dilawan oleh mujahidin yang dibantu oleh Amerika. Maka mujahidin ini memenangkan perang dengan Rusia, kemudian mujahidin memerintah. Namun kemudian kelompok-kelompok yang konservatif Taliban ini kemudian melawan mujahidin. Kemudian karena itu terjadilah pemerintahan Taliban pada tahun 96 itu sampai 2001. Nah 2001 seperti kita tahu itu terjadilah 9/11, ya, di mana World Trade Center diserang oleh Al-Qaeda. Nah, yang pimpin Al-Qaeda adalah Osama bin Laden yang pada waktu itu ada di Afghanistan. Nah, Amerika minta kepada Taliban untuk menyerahkan Osama bin Laden, tetapi adat mereka, ini adat orang Afghanistan, tidak akan menyerahkan tamunya dan menjaga tamunya. Osama bin Laden dianggap tamu dari Afghanistan, sehingga dia tidak akan menyerahkan. Karena dia tidak mau menyerahkan Osama bin Laden dan tetap membantu Osama bin Laden, maka Amerika justru menyerang Afghanistan. Waktu itu pemerintahan Taliban, jatuhlah pemerintahan Taliban. Dan terjadilah perang 20 tahun. Seperti itu. Jadi apakah apa pertanyaannya? Apakah akar permasalahannya? itulah akar permasalahannya, bahwa Taliban merasa diperangi oleh Amerika.